Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Air Isi Ulang dalam Strategi Bisnis menggunakan analisa SWOT. Untuk memenuhi ujian akhir semester metodologi riset dan penelitian ilmiah sistem informasi. Pertama, ada poin abstrak. E-commerce merupakan mekanisme bisnis dari perkembangan teknologi dan internet untuk layanan jual beli secara online seperti pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa. CV Aralia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis penjualan air minum isi ulang. Bisnis ini belum memanfaatkan penjualan online yang mengakibatkan banyaknya biaya yang akhirnya dikeluarkan untuk promosi penjualan kepada konsumen. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian overview, yakni merencanakan bagaimana CV Aralia dapat menjual produknya kepada konsumen. Hasil yang dicapai berupa penerapan suatu aplikasi untuk smartphone yang dapat mencari produk air minum, serta memberi informasi-informasi yang dibutuhkan saat memesan produk air minum isi ulang ini, seperti harga dan cara membelinya, sehingga dapat mempermudah konsumen dan membantu perusahaan dalam melakukan penjualan air minum isi ulang. Latar belakang dari perancangan ini, e-bisnis adalah strategi perencanaan untuk menciptakan kapabilitas digital perusahaan dalam memanfaatkan internet dan teknologi informasi yang berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal untuk menciptakan nilai ekonomi bagi perusahaan. Tujuannya adalah untuk mendukung efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, supply chain management, atau logistik management. Internet saat ini merupakan jaringan luas yang menyajikan informasi, sehingga dapat digunakan sebagai media bisnis seperti penjualan jasa atau produk secara online, dan mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan produk-produk dan layanan yang tersedia, sehingga pada akhirnya melakukan pembelian terhadap produk atau layanan tersebut. Semakin berkembangnya air isi ulang membuat proses penjualan CV Aralia semakin banyak pekerjaan dan proses pendataan pelanggan. Transaksi penjualan, penukaran, dan pembelian galon semakin banyak. Promosi air isi ulang perusahaan ini masih menggunakan brosur dan biaya yang diperlukan cukup tinggi. Pemesanan masih dilakukan dengan pembeli yang datang langsung, juga pendataan penjualan yang masih manual, sehingga menyebabkan tidak teraturnya pengolahan data penjualan. Untuk menghemat biaya dan mengefisiensi waktu, maka dirancang sistem informasi mobile untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Aplikasi Android merupakan teknologi yang banyak digunakan sebagai media untuk penjualan dan pembelian antar perusahaan atau badan usaha dengan konsumen. Salah satunya untuk menekankan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam dunia transaksi antar bisnis, organisasi, dan antar bisnis dengan konsumen. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat memudahkan perusahaan mengolah transaksi penjualan, promosi, serta memudahkan konsumen mencari informasi tentang pemesanan air isi ulang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diputuskan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana membuat perancangan sistem pemesanan air isi ulang berbasis mobile pada CV Aralia. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian dan perancangan ini antara lain untuk merancang dan membangun sistem informasi pemesanan air isi ulang dengan tujuan agar terciptanya efisiensi waktu pelanggan dalam memesan air isi ulang,
serta menyesuaikan biaya yang dikeluarkan, mempermudah perusahaan dalam menyampaikan informasi, memudahkan promosi, dan mempermudah pelanggan dalam bertransaksi secara cepat dan akurat. Di sini tinjauan pustaka yang digunakan adalah pertama itu sistem. Menurut Jogianto HM, sistem adalah jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Menurut Tata Sutabri, sistem secara sederhana diartikan sebagai suatu kumpulan unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi dan terpadu. Menurut McLeod dan Scale, sistem adalah kelompok elemen yang terintegrasi untuk mencapai tujuan. Kedua ada informasi. Informasi menurut Barry E. Cushing adalah menunjukkan hasil dari pengolahan data yang diorganisasikan dan berguna kepada orang yang menerimanya. Menurut Loudon et al., informasi berarti data telah dibentuk menjadi sesuatu yang memiliki arti dan berguna bagi manusia. Kualitas informasi sangat dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu relevansi, accuracy, dan timeliness. Selanjutnya ada perancangan. Perancangan strategis perlu menganalisis perkembangan lingkungan strategis, yaitu yang langsung atau tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi analisis dengan pendekatan SWOT, yaitu analisis terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal. Berikutnya adalah analisa SWOT. Menurut Fred David, metode perencanaan strategis yang berfungsi mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Proses ini meliputi penentuan tujuan yang spesifik dan spekulasi bisnis dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Menurut Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dengan demikian, perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada saat ini. Kemudian ada analisa value chain, yang berguna untuk memetakan seluruh proses kerja yang terjadi mengacu pada dokumen organisasi yang menyebutkan tugas dan fungsi setiap unit kerja berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap proses kerja yang terjadi. Berikutnya, rencana metode penelitian dalam perancangan ini adalah pertama, observasi. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung pada CV Aralia pada bagian pemesanan air isi ulang. Penulis mengamati bagaimana proses pemesanan yang ada selama ini, terutama yang berhubungan dengan transaksi penjualan dan pemasaran. Kedua, wawancara. Metode yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung pada pemilik yang ada dalam objek penelitian ini. Dari hasil wawancara, penulis mendapatkan beberapa data yang berhubungan dengan transaksi penjualan, seperti nota-nota penjualan dan rekap data. Ketiga, studi pustaka. Menggunakan pengetahuan teoritis yang didapat dari materi perkuliahan, serta beberapa referensi seperti buku atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya, ada rencana metode analisa, yaitu seperti dijelaskan sebelumnya menggunakan metode overview untuk perancangan sistem. Metode overview sendiri adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai suatu yang berkaitan dengan survei, interview, membaca dokumen yang ada, observasi, dan studi kasus. Dimulai dari begin. Ada beberapa poin, yaitu mulai dengan mendapatkan dukungan manajemen eksekutif dan sponsor bisnis, mengidentifikasi tujuan bisnis untuk menyelesaikan rencana bisnis, identifikasi tim dari individu-individu yang akan terlibat, garis besar proses perencanaan yang akan digunakan, mengembangkan rencana komunikasi, mengumumkan proyek kepada organisasi. Kemudian ada diagnosa.
Pertama, mendiagnosa tren dan efeknya pada organisasi, dokumen lingkungan saat ini dan diagnosa kekuatan dan bidang perbaikan, identifikasi para pemangku kepentingan dan prosesnya, diagnosis industri dan dampak eksternal, diagnosa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian ada develop. Dalam merancang sebuah sistem harus memperhatikan kebutuhan perusahaan atau organisasi, kebutuhan operator, user, dan kebutuhan teknis. Mengembangkan strategi bisnis dan matriks untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan strategi. Kemudian define, tentukan peluang serta kompetitif situasi, tentukan prioritas. Determine, menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur, proses bisnis, dan orang atau organisasi. Menentukan biaya analisis, manfaat, serta peta jalan untuk mendapatkan strategi, kemudian mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis. Selanjutnya ada desain. Desain tampilan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dan nilai per posisi, identifikasi navigasi, dan layar desain. Desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi. Kemudian selanjutnya deliver, menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan pengujian, pelatihan, dan pelaksanaan. Kedua, mempromosikan dan melakukan pemasaran bisnis, situs, dan fungsi. Discuss, diskusi hasil usaha e-bisnis dengan menganalisa dan mendapat umpan balik. Menentukan tindakan yang diperlukan. Berikut ada alurnya. Kita akan mulai, kemudian studi literatur, persiapan proposal, perencanaan dan persiapan analisa, analisa perancangan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Sekian presentasi saya mengenai proposal penelitian yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.